guys, welcome back to my channel. Saya Hilka Natalia Wargono, NPM A1A022069, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas tentang budaya organisasi sekolah efektif. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu konsep budaya organisasi sekolah efektif. Dari teman-teman sekalian udah ada yang tahu belum apa itu pengertian dari budaya organisasi? Oke, langsung aja kita bahas, yaitu menurut Fatah pada tahun 2012, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bawah sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, tindakan, rasa, keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Menurut Sein, mengemukakan bahwa budaya organisasi dapat dibagi menjadi dua hal dimensi, yaitu berikut. Yang pertama adalah dimensi external environment, yang di dalamnya terdapat 5 hal esensial, yaitu mission and strategy, goals, man and achieve goals, terus measurement, correction. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi internal integration, yang di dalamnya terdapat 6 aspek utama, yaitu common language, kemudian group boundaries for inclusion. Yang kedua adalah dimensi internal integration, yang di dalamnya terdapat 6 aspek utama, yaitu yang pertama adalah common language, kemudian group boundaries for inclusion of exclusion, kemudian distributing power and status, kemudian developing norm and intimacy atau friendship and love, kemudian reward and punishment, dan explaining and explainer. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari budaya organisasi sekolah efektif. Organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memperdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Next adalah karakteristik budaya organisasi. Menurut Susanto pada tahun 2012, karakteristik budaya organisasi ini dibagi menjadi 10 hal, yaitu yang pertama adalah inisiatif individu, kemudian toleransi terhadap resiko, pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, pengawasan, identitas, sistem penghargaan, toleransi terhadap konflik, dan pola komunikasi. Kemudian menurut Rahmawati pada tahun 2004 menjelaskan bahwa ada 4 tipe budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tipe akademi, yaitu suatu akademi adalah tempat untuk pemanjat ajek atau steady yang ingin menguasai pekerjaan baru yang diterimanya. Kemudian tipe kelab, yaitu menurut Sonflat, kelab ini menaruh nilai tinggi pada kecocokan dan sistem kesetiaan daripada komitmen. Kemudian ada tipe bisbol. Tipe ini memandang bahwa organisasi adalah pelabuhan yang diorientasikan pada wira swasta bagi para pengambil resiko dan inovator. Kemudian tipe benteng. Tipe benteng ini budaya ini lebih berorientasi pada upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan eksistensi organisasi seperti benteng yang menjadi penghalang berbagai benturan. Next adalah tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, Nu and Paramoik pada tahun 1993, tipe budaya organisasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah open and participative system, yaitu ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Nah, yang kedua adalah close and authoritative culture, yaitu ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi. Namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi oleh para pemimpin yang otokrasi dan kuat. Kemudian di sini ada unsur budaya organisasi. Jadi di sini ada bagan yang berpusat pada unsur-unsur budaya organisasi. Kemudian di atasnya ada asumsi dasar, adaptasi, citra dan brand yang khas, kemudian acuan perilaku, pewarisan, berbagai nilai, pedoman mengatasi masalah, pemimpin, seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Itu merupakan unsur-unsur budaya organisasi. Next adalah fungsi budaya organisasi. Menurut Hikmat pada tahun 2009, fungsi organisasi ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah pembeda dari organisasi yang lain, kemudian identitas anggota seluruh organisasi, kemudian komitmen anggota di atas kepentingan bersama, kemudian perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, kemudian yang terakhir adalah serta mekanisme kontrol yang membuat perilaku anggota.
Nah, yang kedua adalah close and authoritative culture, yaitu ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi. Namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi oleh para pemimpin yang otokrasi dan kuat. Oke guys, materi kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah lihat video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang materi ini dan kita dapat belajar bersama. Terima kasih teman-teman. Saya Hilki Natalia Wargono pamit undur diri. See you the next video. Bye bye.